Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Paulus Subanlopi, mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 2201080038. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang karakteristik masa perkembangan remaja. 1. Perkembangan fisik. Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimulai dengan pubertas, ditandai dengan perubahan yang begitu pesat dalam berbagai aspek perkembangannya, baik fisik maupun psikis. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja terlihat pada saat masa pubertas, yaitu meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan sosial. Selanjutnya, mulai berfungsi alat-alat reproduksi, ditandai dengan haid pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki, dan tanda-tanda seksual sekunder yang tumbuh. 2. Perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial menurut Erikson menganggap bahwa krisis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas, bahwa periode remaja awal dimulai dengan pubertas dan perkembangan stabilitas emosional dan fisik yang relatif pada saat atau ketika hampir lulus dari SMA. Pada saat ini, remaja dihadapkan pada krisis identitas sosial. Pada periode selanjutnya, individu berharap untuk mencegah otonomi. Pada saat ini, remaja dihadapkan pada krisis identitas kelompok pengasingan diri. Pada periode selanjutnya, individu berharap untuk mencegah otonomi dari keluarga dan mengembangkan identitas diri sebagai lawan terhadap difusi peran. Perkembangan psikososial dibagi menjadi 4. Yang pertama, identitas kelompok. Selama tahap remaja awal, tekanan untuk memiliki suatu kelompok semakin kuat. Remaja menganggap bahwa memiliki kelompok adalah hal yang penting karena mereka merasa menjadi bagian dari kelompok dan kelompok dapat memberi mereka status. Kedua, identitas individu. Pada tahap pencarian ini, remaja mempertimbangkan hubungan yang mereka kembangkan antara diri mereka sendiri dengan orang lain di masa lalu, seperti halnya arah dan tujuan yang mereka harap mampu dilakukan di masa yang akan datang. Proses perkembangan identitas pribadi merupakan proses yang memakan waktu dan penuh dengan periode kebingungan, depresi, dan keputusasaan. 3. Identitas peran seksual. 3. Identitas peran seksual. Pada remaja merupakan waktu untuk konsolidasi identitas peran seksual. Selama masa remaja awal, kelompok teman sebayanya mulai mengomunikasikan beberapa pengharapan terhadap hubungan heteroseksual, dan bersamaan dengan kemajuan perkembangan, remaja dihadapkan pada pengharapan terhadap perilaku peran seksual yang matang yang baik dari teman sebaya maupun orang dewasa. Yang keempat, emosionalitas. Remaja lebih mampu mengandalkan emosinya pada masa remaja akhir. Mereka mampu menghadapi masalah dengan tenang dan rasional, dan walaupun masih mengalami periode depresi, perasaan mereka lebih kuat dan mulai menunjukkan emosi yang lebih matang pada remaja akhir. Perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif yang dikutip oleh Wong, remaja tidak lagi dibatasi dengan kenyataan dan aktual yang merupakan ciri periode berpikir konkret. Mereka juga memperhatikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Mereka dapat mendeteksi konsistensi atau inkonsistensi logis dalam sekelompok pernyataan dan mengevaluasi sistem atau serangkaian nilai-nilai dalam perilaku yang lebih dapat dianalisis. 4. Perkembangan moral. Teori perkembangan moral menurut Kohlberg yang dikutip oleh Wong, masa remaja akhir disirikan oleh suatu pertanyaan serius mengenai nilai dan moral individu. Remaja dapat dengan mudah mengambil peran lain. Mereka juga akan memahami tugas dan kewajiban berdasarkan hak timbal balik dengan orang lain, dan juga memahami konsep peradilan yang tampak dengan menetapkan hukum terhadap kesalahan dan perbaikan
atau pergantian apa yang telah dirusak akibat tindakan yang salah. 5. Perkembangan spiritual. Pada saat remaja mulai mandiri dari orang tua atau otoritas yang lain, beberapa di antaranya mulai mempertanyakan nilai dan ideal keluarga mereka. Sementara itu, remaja yang lain tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ini sebagai elemen yang stabil dalam hidupnya, seperti ketika mereka berjuang melawan konflik pada periode pergolakan ini. 6. Perkembangan sosial. Untuk memperoleh kematangan penuh, remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari wewenang orang tua. Namun, proses ini penuh dengan ambivalensi baik dari remaja maupun orang tua. Remaja ingin dewasa dan ingin bebas dari kendali orang tua, tetapi mereka takut ketika mereka mencoba untuk memahami tanggung jawab yang terkait dengan kemandirian. Yang berikut, perkembangan kognitif sosial dan bahasa. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori menalar, berpikir, dan bahasa. Piaget mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkaran sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Piaget menyebut bahwa perkembangan kognitif ini seperti tahap operasi formal. Sekian dan terima kasih.